Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Lingga Wijaya dengan NIM 190569201032 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji atau yang dikenal dengan UNRAH, dari jurusan Sosiologi 2019. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas dan menjelaskan tentang teori McDonaldisasi dan sarana konsumsi baru yang telah saya pelajari pada mata kuliah teori sosiologi modern. Dan berikut adalah penjelasan dari teori McDonaldisasi dan konsumsi baru. Menurut Rizer, bahwa masyarakat postmodern adalah masyarakat konsumen yang menciptakan alat konsumsi baru seperti kartu kredit, pusat perbelanjaan seperti mall, mega mall, cyber mall, dan superstore, jaringan belanja, saluran hiburan, dan taman bertemakan ala Disney dan lain-lain. Jadi jika dibandingkan Bob Dylan memfokuskan kepada konsumsi simbolik, mana yang diambil dari perilaku konsumsi, maka Rizer membahas lebih luas lagi, yaitu dikaitkan dengan alat konsumsi yang diciptakan dan berkembang pada saat ini. Menurut Rizer, kapitalisme membutuhkan manusia konsumtif untuk terus berbelanja pada tingkat yang terus meningkat untuk menjadi dan tetap menjadi kapitalisme. Istilah McDonaldisasi masyarakat pertama kali dikemukakan oleh Rizer dalam bukunya yang terkenal di Journal of American Culture tahun 1983. Kemudian pengertian ini merebak dengan terbitnya bukunya tentang The McDonaldization of Society tahun 1993. McDonaldisasi merupakan sebuah proses dengan prinsip-prinsip dari restoran cepat saji dan merupakan salah satu dari alat konsumsi baru. Dalam menjelaskan McDonaldisasi, Rizer menjelaskan 4 dimensi kunci atau unsur, yaitu efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan kontrol. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi adalah memilih cara optimal untuk tujuan yang ditetapkan. Optimal artinya upaya mendapatkan dan memanfaatkan sarana sebaik mungkin agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Jadi di dalamnya ada penyederhanaan proses sehingga lebih murah dan lebih cepat. Contohnya seperti di mall, di mana di dalamnya tersedia semua jenis toko dalam satu tempat, tersedia produk-produk yang dia cari konsumen dan juga berdekatan dengan tempat parkir yang luas. Begitu juga dengan superstore, menyediakan produk-produk tertentu yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam perguruan tinggi, misalnya kebijakan penghapusan jurusan yang dianggap tidak diminati oleh masyarakat dan tidak menguntungkan seperti jurusan filsafat, budaya, dan ilmu sosial lainnya. Sementara jurusan yang mendatangkan uang seperti jurusan ekonomi, kedokteran, teknik, dan hukum difasilitasi sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu kalkulabilitas. Kalkulabilitas adalah sesuatu yang biasanya dikalkulasi, dihitung, dan lebih menitik beratkan pada kuantitas bukan kualitas. Artinya menekankan aspek kuantitas, jumlah atau angka, sehingga mengorbankan aspek kualitas. Kalkulabilitas adalah penekanan pada aspek kuantitas dan dari produk yang dijual atau porsi, ukuran, serta harga, dan pelayanan yang ditawarkan, waktu yang diperlukan untuk penyediaan produk. Contohnya seperti hotel-hotel berbintang yang bersaing untuk memberikan kamar terbaik beserta hiburan. Selanjutnya, department store memberikan diskon. Konsumen dibuat percaya bahwa mereka dapat mengenakan harga rendah, jumlah barang yang sangat dan yang banyak, dan keanekaragaman jenis barang. Kemudian, menipu konsumen dengan embel-embel diskon yang besar pada momen tertentu. Padahal, sebenarnya harganya sama dengan hari biasanya, hanya saja menggunakan simbol diskon. Yang selanjutnya, prediktabilitas. Prediktabilitas adalah segala sesuatu yang harus dapat diperkirakan. Dengan adanya kalkulabilitas, dengan sendirinya dapat diprediksikan keuntungan yang akan diperoleh. Prediktabilitas menekankan jaminan bahwa produk dan pelayanan akan selalu sama kapanpun dan dimanapun konsumen membelinya. Contohnya seperti kafe yang terkenal yang mempunyai desain semenarik mungkin, menggunakan ikon tertentu, menu makanan, dan rasa makanan yang unik. Berlaku juga untuk cabang dari kafe tersebut. Artinya, menu, ikon, rasa makanan dibuat sama agar konsumen bisa memprediksi dan mengetahui langsung itu kafe apa. Selanjutnya, selain dengan kurikulum, keterpediksian juga diwujudkan dalam penyelesaian jurusan. Hal tersebut kerap terjadi di perguruan tinggi, di mana kampus membuka program-program baru sesuai dengan kebutuhan pasar, semisal keperawatan, kedokteran, ekonomi, farmasi, pariwisata, hubungan internasional, maupun sistem ekonomi lainnya. Selanjutnya, kontrol. Kontrol yang dimaksud Rizer adalah menekankan penggantian manusia dengan teknologi non-manusia melalui pencarian cara-cara untuk meningkatkan kontrol atas proses produksi, kerja, dan pelanggan.
Unsur kontrol dalam kesuksesan McDonald dikondisikan sedemikian rupa terhadap mereka yang masuk ke dunia McDonald. Misalnya seperti barisan pemesanan, batasan menu, beberapa pilihan dan kursi yang awalnya tidak begitu nyaman supaya orang makan dengan cepat dan pulang. Selanjutnya dengan pesanan drive-thru, McDonald membuat orang pulang sebelum mereka makan pesanannya. Contohnya seperti mesin-mesin ditempatkan mengalih-alih pekerjaan manusia. Misalnya dispenser soft drink yang otomatis berhenti ketika gelas penuh. Pengurangan terprogram untuk mengangkat kentang yang telah digoreng pada suhu dan waktu tertentu dan sebagainya. Cara ini digunakan supaya produk dihasilkan secara konsisten. Selain itu, orang yang bekerja juga dikontrol dengan ketat. Ada orang yang ditujukan sebagai manajer untuk melakukan kontrol terhadap karyawan yang bekerja dan juga disertai dukungan CCTV. Contoh selanjutnya, mall. Kita dibuat nyaman, mungkin menikmati waktu dalam berbelanja. Kontrol dilakukan adalah dengan pemanfaatan ruang dan waktu bagi kaum kapitalis dalam membangun mall, di mana kita tidak menemukan adanya jam sehingga membuat kita lalai dengan waktu dan menikmati kegiatan berbelanja. Kemudian jendela pun tidak ada sehingga kita tidak bisa memperhatikan kondisi di luar apakah masih siang atau sudah malam. Yang ada hanya pintu keluar dan masuk. Kemudian adanya ruang khusus untuk permainan anak-anak sehingga saat anak bermain, orang tua bisa berbelanja dengan nyaman dan tanpa tergesa-gesa dan khawatir. Sekianlah pembahasan dan penjelasan singkat pada video kali ini mengenai teori McDonaldisasi dan sarana posisi baru. Terlebih dan kurang saya mohon maaf dalam video kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.